Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, bersama dengan saya, Roni Francis, kita akan sama-sama berdiskusi tentang Roni Metafisika, di mana kita akan membahas mengenai keberuntungan, tentang juga bisnis, hubungan, serta lain-lainnya. Nah, di dalam episode kali ini kita akan membahas salah satu hal yang paling sering mungkin akan Anda tanyakan, karena kalau misalnya di dalam tahun 2025, hal ini merupakan salah satu hal yang ingin Anda ketahui, yaitu adalah investasi. Mari kita lihat beberapa hal mengenai investasi tersebut di dalam tahun 2025. Nah, yang ada di dalam tahun 2025, kita seperti sudah tahu bahwa tahun 2025 adalah tahunnya dari ular kayu. Beberapa orang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang tidak baik untuk misalnya bisnis ataupun di dalam pekerjaan. Akan tetapi hal ini berlaku sesuatu yang berbeda ketika kita membicarakan soal investasi. Nah, dari mana ini bisa terlihat sesuatu yang berbeda? Mungkin Anda sudah tahu bahwa di dalam tahun ini banyak sekali ada saham-saham yang listing, melantai di bursa, IPO, dan banyak sekali orang yang membeli serta harga mereka juga yang naik. Akan tetapi mungkin ada beberapa orang yang bertanya, bukankah di dalam tahun ini juga perkembangan di dalam dunia untuk misalkan saham ataupun di dalam namanya kripto dan hal-hal lainnya tidak begitu bagus? Betul, kalau misalnya Anda mengatakan ada beberapa hal ternyata di dalam dunia pasar modal ada beberapa hal penurunan. Akan tetapi yang di sini kita melihat bukanlah secara dari garis besarnya. Anda harus melihat di dalam tahun 2025 ini ada beberapa poin-poin yang cukup bagus untuk yang dapat Anda mainkan atau dapat Anda lakukan investasi. Di dalam tahun ini juga terjadi banyak sekali hal-hal yang dapat Anda gunakan untuk melipat gandakan dari kekayaan Anda, terutama dari materi. Oleh karena itu, apabila Anda ingin berinvestasi, terutama di dalam pasar modal, maka hal ini akan menjadi hal yang sangat baik sekali. Lalu pertanyaannya, apabila orang bercerita tentang investasi, apabila ini adalah investasi di dalam bidang properti atau real estate, maka bukan berarti sama sekali tidak baik, akan tetapi ini sangat selektif sekali di dalam tahun 2025. Oleh karena itu, apabila Anda berpikir bahwa segala jenis investasi akan bagus di dalam tahun 2025, maka jawabannya adalah salah. Akan tetapi, dapatkah kita melakukan investasi di dalam tahun 2025? Maka jawabannya adalah ya. Karena di dalam tahun 2025, Anda dapat melakukan investasi secara terbatas, baik di dalam dunia properti ataupun di dalam dunia pasar modal. Bagi beberapa orang yang ingin berinvestasi lebih daripada pasar modal maupun juga dengan real estate, maka Anda juga dapat melakukan di dalam dunia-dunia lainnya. Akan tetapi kalau misalnya Anda melakukan misalkan di dalam dunia kripto, maka ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Karena demikian banyaknya orang yang berambisi untuk melakukan investasi dikarenakan bahwa pekerjaan atau bisnis di dalam tahun 2025 tidak begitu baik dibandingkan tahun 2024. Oleh karena itu memicu banyak orang yang melakukan pindah sektor di dalam melakukan upaya peningkatan dari materinya. Oleh karena itu janganlah Anda sampai terbawa dari arus sehingga Anda melakukan investasi secara membabi buta. Mari kita lihat pada layar berikutnya. Pada tahun 2025 ada beberapa pertimbangan ketika Anda melakukan namanya investasi, yaitu adalah suatu namanya periode. Nah, kalau kita berbicara tentang namanya periode, maka tahun 2025 ini adalah periodenya ketika Anda harus mengelola portofolio Anda. Bagi beberapa orang yang sudah mendapatkan keuntungan pada tahun 2024 dan itu cukup lumayan, maka Anda dapat melakukan beberapa cash out terhadap dari namanya keuntungan dari portofolio yang sudah Anda bangun tersebut. Sehingga Anda dapat mengamankan apa yang sudah Anda dapatkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini juga, apabila Anda ingin melakukan namanya investasi, maka Anda dapat melakukan investasi secara terbatas. Akan tetapi Anda harus kelola portofolio Anda sebaik mungkin. Artinya apabila Anda ingin melakukan suatu investasi secara langsung agresif dan besar-besaran terhadap satu jenis saja, maka hal tersebut akan bermasalah. Oleh karena itu, selalu jaga portofolio Anda, terutama sebagian besar adalah di dalam portofolio yang lebih aman. Hal tersebut bukan berarti Anda harus memasukkan seluruhnya di dalam dunia perbankan ataupun di dalam dunia sesuatu yang lebih fixed asset, tetapi Anda dapat melakukan sesuatu yang lebih slow moving.
Akan tetapi kalau misalnya Anda ingin melakukan sesuatu yang di dalam namanya second layer atau third layer-nya, maka Anda dapat melakukan sesuatu dengan portofolio yang memang Anda sudah sediakan untuk Anda dapat bermain di dalam bidang tersebut. Akan tetapi tahun 2025 tersebut adalah tahun di mana Anda dapat mencoba hal-hal yang baru, di mana Anda melihat akan ada perbedaan dari cara-cara orang berinvestasi, dan ada perbedaan ketika Anda sudah melakukan analisa dengan apa yang terjadi di dalam namanya kenyataan. Maka tahun 2025 ini merupakan tahun yang cukup baik untuk geliat namanya di dalam investasi, sehingga Anda dapat mengambil keuntungan dari sana. Akan tetapi keuntungan didapat dalam tahun 2025 bukanlah keuntungan secara jangka panjang, tetapi adalah keuntungan secara jangka pendek. Maka atur sebaik-baiknya portofolio Anda agar Anda tetap bisa mendapatkan keuntungan. Dan jangan Anda berharap ketika Anda melakukan investasi ini adalah berlaku untuk jangka panjang. Karena tahun 2025 bukanlah tahun yang baik untuk Anda melakukan secara long term atau secara jangka panjang. Yang kedua adalah Anda melihat banyaknya sesuatu hal yang baru di sini atau new thing, seperti banyak koin-koin yang baru akan terbit di dalam tahun 2025 dan sudah terbit. Dan juga banyak sekali hal-hal yang baru juga, orang-orang yang masuk ke dalam namanya meme coins dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika Anda di dalam tahun 2025 dan Anda ingin mendapatkan investasi yang sangat-sangat maksimal, maka Anda dapat mencoba hal-hal baru tersebut dengan portofolio yang terbatas untuk hal-hal yang baru tersebut. Bukan berarti apa yang sudah Anda lakukan investasi sebelumnya adalah investasi yang akan sangat berkurang sekali pendapatannya, akan tetapi ini adalah dalam rangka upaya memaksimalkan dari keuntungan yang dapat Anda peroleh pada tahun 2025. Sehingga tahun 2025 akan menjadi tahun yang sangat baik bagi Anda yang mau mencoba hal-hal yang baru, yang mau untuk melakukan manage portofolionya, mengelola portofolionya sehingga menjadi lebih aman dan dapat memaksimalkan keuntungannya. Tentunya ini akan sangat berbeda ketika Anda melihat setiap nanti hubungan zodiak dengan investasi yang ada di dalam tahun 2025. Nah, karena setiap sio akan mempunyai sesuatu cara pandang yang berbeda ketika mereka melakukan namanya investasi. Dan jangan Anda melakukan sesuatu investasi yang berbeda dengan karakter dari zodiak Anda, sehingga Anda dapat melakukan suatu investasi yang kesannya lebih membabi buta dan akhirnya akan menurunkan dari keuntungan Anda. Bahkan Anda dapat habis uang Anda di dalam pasar modal tersebut. Nah, pastinya Anda akan sangat penasaran bagaimana hubungan dari seluruh sio terhadap investasi Anda. Nah, makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Roni Metafisika. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai tentang investasi khususnya di dalam tahun 2025. Pastinya Anda akan sangat menunggu bagaimana hubungan antara zodiak dengan investasi yang dapat Anda lakukan di dalam tahun 2025. Bagaimana karakter dari setiap zodiak terhadap perlakuan investasi mereka di dalam portofolio yang ada. Dan jangan sampai Anda keluar dari karakter Anda karena ini akan membuat Anda kehilangan banyak uang di dalam pasar modal tersebut. Kita tahu di dalam pasar modal adalah dunia yang sangat-sangat menarik ketika Anda ingin menggandakan atau melipat gandakan dari uang Anda. Akan tetapi jangan salah, ketika Anda dapat melipat gandakan keuangan Anda, maka akan ada potensi di mana kerugian Anda juga dapat berlipat-lipat kehilangannya. Oleh karena itu, tahun 2025 ini adalah tahun yang dimana Anda harus mengupayakan dengan segala upaya untuk melakukan analisa dan melakukan berbagai macam pertimbangan agar Anda dapat menyelamatkan dari aset-aset Anda dan investasi yang ada di dalam diri Anda. Oke, mari kita lihat dari sio yang pertama, yaitu adalah sio tikus. Seperti biasa, saya akan membagi ini di dalam beberapa sio dan kita akan melihat karakter dari per sionya tersebut atau per zodiak yang ada.
Dari karakter dari sio tikus atau zodiak tikus pada tahun 2025, maka yang paling utama karakter dari tikus ini ketika mereka ingin melakukan investasi, maka sangat banyak sekali ambisi mereka ingin menguasai berbagai macam hal yang ada di sana. Contohnya, ketika Anda sudah masuk di dalam namanya pasar modal, di dalam namanya saham, kemungkinan Anda ingin mencoba hal yang baru lagi, dan Anda ingin mencoba di dalam kripto, forex, dan lain-lain sebagainya. Hal tersebut bukanlah dilarang, akan tetapi hal tersebut akan membawa orang-orang dari karakter dari sio tikus akan kehilangan banyak uang mereka di dalam investasi-investasi yang sudah mereka lakukan. Hal ini bukan berarti bahwa investasi di dalam dunia tersebut adalah sesuatu hal yang keliru. Akan tetapi kalau misalnya dengan berbagai macam karakter yang ada, setiap dari investasi, saham, kripto, forex, dan lainnya, ini adalah sesuatu hal yang berbeda ketika Anda melakukan analisa dan juga karakter per setiap investasinya. Karena itu, maka sangat disarankan untuk bagi orang-orang bersio tikus untuk melakukan fokus ke dalam satu pasar investasi. Apakah dia mau di dalam pasar modalnya itu adalah di saham, ataukah dia mau di forex, kripto, ataupun di tempat yang lain. Oleh karena itu, karakter dari orang bersio tikus walaupun tahun ini juga mempunyai sesuatu hal yang cukup baik, akan tetapi mereka juga sangat berpeluang untuk mengalami namanya kerugian. Karena orang-orang dari sio tikus sangat menyukai sesuatu hal yang sangat-sangat cepat. Nah, kita tahu di dalam tahun 2025 memang bukanlah hal yang harus dilakukan secara long term. Akan tetapi tidak harus secepat mungkin. Dengan melakukan namanya intraday trading, maka akan membuat orang-orang karakter dari sio tikus akan menjadi lebih tidak sabaran dan akhirnya kehilangan banyak uangnya. Anda dapat melakukan namanya scalping, akan tetapi Anda juga harus sangat berhati-hati dan fokus di dalam satu market saja. Yang kedua adalah melakukan namanya manage atau pengelolaan dari portofolio. Artinya, ketika orang-orang bersio tikus tersebut mempunyai portofolio baik di dalam saham, forex, maupun dari hal-hal yang seperti kripto, maka Anda harus dapat mengelola bagian mana yang dapat lebih Anda fokuskan. Bukan berarti Anda menghilangkan dari portofolio yang ada, akan tetapi di mana letaknya Anda dapat melakukan investasi yang jauh lebih terukur dan dapat Anda lakukan analisa dan Anda memahami secara lebih mendalam. Karena hal tersebut akan sangat penting sekali bagi orang-orang bersio tikus, terutama mereka yang menginginkan hasil dengan cepat. Coba Anda bayangkan apabila Anda mempunyai sesuatu namanya usaha, di mana usaha tersebut tidak Anda kenal dengan baik, maka ketika terjadi sesuatu terhadap usaha tersebut, bukan berarti strateginya yang salah. Kemungkinan bisa jadi waktunya yang kurang tepat. Dan karena Anda tidak mengerti keseluruhannya, maka Anda banyak sekali akan melakukan kesalahan-kesalahan di dalam melakukan pengambilan keputusan yang ada untuk investasinya. Oleh karena itu, untuk orang-orang bersio tikus, wajib hukumnya melakukan pengelolaan portofolio yang baik. Dan jangan malas ketika Anda melakukan restructuring portofolio apabila memang dibutuhkan. Mari kita lihat yang kedua, yaitu adalah dari orang-orang bersio kerbau. Orang-orang bersio kerbau ini kita lebih menyarankan adalah orang-orang yang mau menahan dari uang investasinya di dalam sesuatu hal yang jangka waktu lebih lambat. Jadi ketika Anda masuk ke dalam pasar modal, terutama di saham, maka Anda dapat mengkategorikan hal tersebut di dalam saham-saham yang blue chip. Sehingga Anda dapat aman dan tenang ketika Anda melakukan atau menaruh investasi uang Anda di sana. Ketika Anda masuk ke dalam namanya dunia kripto, maka Anda juga dapat memasukkan uang Anda ke dalam koin-koin yang lebih aman dan lebih stabil. Hal tersebut bisa jadi bukanlah hal yang terbaik ketika Anda ingin mendapatkan potensi keuntungan yang maksimal. Akan tetapi, orang-orang bersio kerbau tidak terlalu berpikir tentang keuntungan maksimal, tetapi bagaimana dapat berprogres dari awal sampai dengan di akhir. Yang terpenting ada kenaikannya. Oleh karena itu, lebih baik Anda melakukan sesuatu dengan koin-koin yang lebih stabil dan lebih aman. Dan saham adalah saham-saham yang blue chip. Lalu yang kedua adalah belajar untuk mengenal hal-hal yang sudah baru dan sudah lama. Belajar untuk sesuatu yang lebih mendalam lagi.
Saya akan berikan sesuatu namanya contohnya ketika Anda noting, yaitu adalah sesuatu hal yang sudah Anda kenal sebelumnya tetapi belum mendalam. Anda harus mengenali karakter mereka lagi. Apabila Anda masuk ke dalam saham dan Anda tahu suatu misalnya emiten tertentu, maka emiten ini Anda harus lakukan analisa riset yang lebih mendalam sehingga Anda dapat memutuskan untuk menaruhnya di dalam jangka waktu tertentu yang Anda sudah kenal kriterianya dan karakternya. Oleh karena itu, untuk orang-orang bersio kerbau, walaupun mereka sudah masuk ke dalam emiten-emiten yang memang lebih aman, akan tetapi mereka harus mempelajari jauh lebih mendalam lagi karakter-karakternya untuk melakukan analisa durasi, kapan mereka harus pegangnya dan dalam jangka waktu berapa lama. Karena jangka waktu berapa lama tersebut pasti akan berbeda setiap emitennya dan tidak dapat dipukul secara merata bahwa semuanya harus kita lakukan, kita tahan untuk seumur hidupnya. Oleh karena itu, pahami jauh lebih mendalam lagi. Jadi dari dua karakter sio tersebut, ini adalah sesuatu hal yang sangat bertolak belakang antara orang bersio tikus dengan orang-orang bersio kerbau. Orang-orang bersio tikus ingin hasil secara cepat, sedangkan orang sio kerbau lebih memperhatikan tentang bagaimana progres dari kenaikannya. Hal ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Akan tetapi bagaimana adalah cara pandang mereka dan karakter mereka ketika mereka melakukan namanya investasi di dalam dunia pasar modal. Dan terutama supaya uang yang mereka sudah taruh di sana tidak hilang dan dapat terus berkembang. Nah, kita akan melihat beberapa sio lagi nanti di segmen berikutnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih bersama dengan kami. Tetaplah masih di dalam program Roni Metafisika. Kami akan kembali sesaat lagi. Oke pemirsa, jadi kalau misalnya Anda sudah mendengarkan sebelumnya tentang orang-orang bersio tikus dan juga orang-orang bersio kerbau, maka saatnya kita akan mendengarkan beberapa sio lagi terhadap karakter mereka untuk pengenalan tentang investasi dan cara-cara mereka melakukan namanya investasi untuk mengamankan portofolio dan aset mereka. Mari kita lihat yang selanjutnya, yaitu dari orang-orang berkarakter sio macan. Nah, bagi orang-orang bersio macan, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui di dalam tahun 2025. Tahun 2025 ini juga bukanlah hal yang buruk bagi orang-orang bersio macan, walaupun bukan tahun terbaik mereka. Akan tetapi ketika mereka mau untuk melakukan sesuatu hal yang lebih pada tahun 2025, maka orang-orang bersio macan juga tetap dapat mendapatkan keuntungan yang ada di dalam investasi-investasi mereka. Saya akan lebih banyak membahas mengenai investasi di dalam dunia pasar modal. Karena di dalam tahun 2025, hal tersebut akan jauh lebih terlihat dibandingkan industri dari properti atau real estate. Hal tersebut bukanlah saya mengatakan bahwa industri dari properti atau real estate itu buruk, akan tetapi di mana Anda dapat melakukan sesuatu investasi dengan imbal hasil yang jauh lebih cepat. Nah, kita dapat melihat hal tersebut pada dunia pasar modal. Nah, untuk orang-orang bersio macan dengan karakter yang ada, maka tahun ini walaupun dengan banyaknya isu yang ada dan narasi-narasi yang ada, di mana ada namanya penggiringan opini bahwa di dalam tahun 2025, maka ada banyak sekali perusahaan yang bermasalah sehingga mengakibatkan banyak sekali saham-saham akhirnya perusahaan yang harus turun dari harga-harga sebelumnya. Oleh karena itu, di dalam tahun 2025 bukan berarti ketika mereka sedang turun bahwa ini adalah saatnya Anda melakukan cash out di sana. Akan tetapi, Anda harus dapat mengambil suatu keputusan di mana Anda mungkin dapat memindahkan dari emiten yang sudah Anda masuki sebelumnya, ataupun bagi orang yang belum sama sekali melakukan investasi di dalam dunia pasar modal, maka tahun ini adalah tahun di mana Anda dapat melakukan take action, di mana Anda dapat membeli beberapa emiten yang sangat-sangat sudah mulai divaluasi secara murah di dalam tahun 2025.
maka keberanian bagi orang-orang bersio macan ini akan meningkat ketika Anda mengeluarkan seluruh potensi dari karakter Anda, di mana orang-orang lain menjual hal-hal tersebut karena dianggap rugi dan Anda dapat membeli emiten-emiten tersebut. Tentunya saya tidak akan menyarankan untuk beberapa emiten dan Anda dapat melakukan analisa secara mandiri emiten apa saja yang dapat bagus dan dapat berkembang dan bagaimana Anda dapat melakukan investasi terhadap emiten-emiten tersebut. Nah, bagi orang-orang bersio macan, walaupun Anda termasuk adalah orang-orang yang di dalam kategori adalah sniper, artinya Anda akan melihat terlebih dahulu, baru Anda masuk, tetapi yang sangat disarankan adalah jangan sampai Anda terbawa dengan isu-isu negatif yang membuat Anda menjauhi dari karakter Anda sehingga Anda takut untuk masuk di dalam dunia investasi. Jadi ketika Anda takut di dalam dunia investasi, maka keuntungan yang seharusnya Anda dapatkan, Anda lewatkan di dalam tahun 2025. Jadi ingat sekali lagi bagi orang-orang bersio macan, tahun ini adalah tahun di mana Anda harus lebih berani lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun ini adalah tahun di mana Anda juga bisa mendapatkan keuntungan dari investasi yang ada. Akan tetapi, Anda harus lakukan analisa mandiri. Yang kedua, yaitu adalah explore. Anda harus melakukan eksplorasi. Bagi orang-orang bersio macan, mereka sudah punya target mereka masing-masing. Oleh karena itu, ketika mereka sudah punya target mereka masing-masing, maka kecenderungan mereka adalah melakukan investasi terhadap apa yang sudah mereka tahu. Kita tahu pada investasi yang sudah kita tahu, memang kita sudah mengenal karakternya. Akan tetapi, belum tentu apa yang sudah kita kenal dengan karakter sebelumnya adalah investasi terbaik. Oleh karena itu, Anda harus berani mencoba hal-hal yang baru. Bisa jadi ketika Anda memindahkan investasi dari dunia, misal pasar saham, kemudian ke dalam dunia kripto, bisa jadi hal tersebut akan jauh lebih menarik. Ataupun dari dunia kripto ke dalam dunia saham. Bisa saja ada beberapa orang mengatakan bahwa salah satu dari dunia tersebut adalah lebih baik. Tetapi yang paling terpenting adalah Anda menguasai dan mencari tahu mana yang paling cocok bagi diri Anda. Lakukan eksplorasi secara mendalam, lakukan juga eksplorasi untuk beberapa dari dunia-dunia yang tersebut yang sudah saya sebutkan, sehingga Anda dapat melakukan suatu investasi yang untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Berikutnya kita lihat dari orang-orang bersio kelinci. Dari orang-orang bersio kelinci ini dapat melakukan sesuatu hal yang berbeda dengan orang-orang bersio macan. Karena kalau orang-orang bersio macan, kita harus selalu mempush mereka untuk jauh lebih berani lagi melakukan namanya investasi. Sedangkan orang-orang dari sio kelinci, ini kita harus mempush mereka agar mereka cepat untuk pindah-pindahnya. Karakter dari orang sio kelinci bukanlah orang yang tahan di dalam satu tempat secara lama. Oleh karena itu, ketika mereka masuk ke dalam dunia pasar modal, maka Anda harus melihat namanya siklusnya. Nah, ketika Anda masuk ke dalam dunia saham, dunia kripto, maka kita mengenal dalam istilah namanya scalping. Scalping ini di mana Anda dapat mendapatkan keuntungan di dalam rentang waktu tertentu, seperti beberapa hari ataupun sampai dengan 1 minggu atau 2 minggu. Nah, jadi ketika Anda melakukan namanya scalping, Anda sudah mengetahui di emiten mana yang Anda dapat melakukan atau menaruh investasi di dalam pasar modal tersebut. Walaupun Anda mempunyai suatu preferensi ataupun appetite di dalam salah satu dunia yang ada di dalam pasar modal, akan tetapi Anda harus memastikan Anda dapat pindah di dalam waktu yang tepat. Nah, perlu diperhatikan bagi orang bersio kelinci adalah tidak terlalu cepat mengambil keputusan untuk pindah-pindah emiten. Karena hal tersebut memang adalah godaan yang paling utama bagi orang-orang bersio kelinci untuk mencoba hal-hal yang lain. Sedangkan orang-orang bersio macan yang tadi, kita harus dorong mereka mencoba hal yang baru. Yang kedua adalah follow the trend. Artinya, ketika Anda masuk di sana, sio kelinci bukanlah orang yang akan mencari sesuatu hal yang melakukan di dalam dunia saham disebut dengan
market shifting. Akan tetapi mereka ini adalah orang-orang yang suka dengan tren. Anda dapat masuk ketika memang tren tersebut sudah terkonfirmasi agar Anda jauh lebih aman dan Anda dapat memutuskan kapan Anda pindah dan resiko akan jauh lebih terukur. Karena orang-orang bersio kelinci adalah orang-orang yang cepat sekali untuk pindah apabila dia melihat sesuatu grafik yang ternyata berbeda arah jalurnya dari apa yang diprediksikannya. Oleh karena itu paling penting sekali bagi orang-orang dari bersio kelinci untuk bisa melakukan follow the trend. Nah, itulah pemirsa yang sudah disampaikan di dalam episode kali ini, di mana kita sudah membahas beberapa karakter shio untuk di dalam melakukan investasi. Masih ada beberapa hal lagi di beberapa shio yang akan kita bahas, makanya Anda harus selalu memperhatikan dari program Roni Metafisika, karena kita bukan hanya membicarakan tentang namanya bisnis, tapi kita juga ada keberuntungan investasi dan lain-lain sebagainya. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.